Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini kita senantiasa sehat dan tentunya dimudahkan segala rezekinya begitu. Baik, untuk pertemuan hari ini khususnya untuk pastry and bakery, kita akan mulai materi tentang marzipan ya, marzipan. Apakah Anda sebelumnya pernah mendengar istilah apa yang dimaksud dengan marzipan? Atau mungkin Anda sebelumnya juga pernah mendengar dan pernah melihat seperti apa itu marzipan begitu. Oke. Di kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan marzipan untuk pengetahuannya dan untuk keterampilannya membuat marzipan begitu. Tujuan pembelajarannya, tadi saya sampaikan bahwa yang pertama untuk materi marzipan ini tujuan pembelajarannya adalah memaparkan pengertian marzipan, kemudian menerapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan marzipan, kemudian berbagai macam jenis dan bentuk marzipan seperti apa, dan membuat marzipan ya, marzipan nanti. Jadi kurang lebih ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai begitu. Perhatikan gambar berikut ini begitu ya, berbagai macam ornamen ya. Seperti buah-buahan ya, ataupun mungkin bisa dibentuk berbagai macam binatang begitupun ya, ataupun misalnya berbagai macam hiasan lainnya yang dapat digunakan untuk berbagai macam produk cake begitu, bisa digunakan, ataupun mungkin bisa juga digunakan atau misalnya dikonsumsi sebagai permen ya, sebagai cemilan begitu. Oke, ini gambarnya ya, salah satu contoh produk marzipan ya. Kemudian ini penerapannya, kalau misalnya untuk decoration cake juga bisa digunakan ornamen atau produk marzipan ini begitu, dibagai tergantung dengan nanti temanya begitu. Kalau misalnya temanya fruit, berarti decoration cake yang kalian buat berarti untuk marzipannya, untuk ornamen-ornamennya yang terbuat dari marzipan itu dibuat berbagai macam buah-buahan dan daun begitu. Tetapi misalnya kalau misalnya temanya anak sedang senang main bola dan lain sebagainya, tentu ornamennya pun dibuat sesuai dengan tema yang diinginkan begitu. Termasuk misalnya berbagai macam animal ya, berbagai macam binatang begitu, tergantung kesukaan siapa yang ingin membuat decoration cake, khususnya kalau misalnya temanya dibuat untuk suatu ornamen decoration cake begitu. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan juga bahwa marzipan ini selain digunakan untuk ornamen, untuk decoration cake, juga bisa dimakan secara langsung seperti halnya permen begitu ya, menjadi suatu cemilan begitu disajikannya. Baik, oke, sekilas tentang marzipan ya. Jadi marzipan ini adalah makanan manis yang bahan utamanya terbuat dari cacahan almond dan gula icing begitu, ditambah dengan Asian dan putih telur ya. Ini yang menjadi bahan utamanya untuk pembuatan marzipan begitu. Nah, kemudian pada prinsipnya ya, pembuatan marzipan ini campuran dari bahan-bahan yang tadi begitu ya. Jadi tinggal pencampuran saja untuk pembuatannya, akan tetapi tentu tidak hanya sekedar campuran, tentu perlu diperlukannya suatu takaran ya, sehingga menjadi suatu resep, atau misalnya menjadi suatu resep yang standar begitu. Oke, marzipan dibentuk dalam bentuk gulungan atau lembaran tipis, dijadikan hiasan kue ya, dan dibentuk dan diberikan pewarna sehingga tampilannya menarik seperti
gambar tadi yang saya sampaikan ya. Kalau misalnya kita akan decoration cake dan tentunya kita memiliki tema untuk pembuatan apa namanya, temanya tentang fruits ya, animal dan lain sebagainya. Nah, marzipan ini adalah salah satu ornamen yang tentunya bisa dibuat begitu sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke, selain sebagai ornamen ya, ternyata marsipan juga populer sebagai permen ya di beberapa negara ya, khususnya di Eropa. Mungkin ya dibuat menyerupai bentuk buah-buahan ataupun binatang ya, yang digolongkan juga sebagai apa namanya, makanan produk confectionery ya, atau permen dan lain sebagainya ya, makanan yang manis ya. Jadi itu yang dimaksud dengan marzipan ya. Sekilas mungkin tentang marzipan. Kemudian bahan ya. Jadi bahan yang digunakan yang pertama adalah almond ya. Kacang almond ya digunakan dalam pembuatan marzipan ya. Ini kacang almond ini mempunyai serat, protein, dan asam lemak esensial yang tentunya diperlukan tubuh ya. Dan tentunya mungkin selain kandungan gizi yang ada di dalam apa namanya, kacang almond tersebut juga memang mempengaruhi juga rasa ya. Jadi memang nanti marzipan ini rasa almondnya juga memang cukup kuat ya. Ini yang menjadi ciri khasnya begitu dalam pembuatan marzipan ya. Selain itu, bahan yang kedua adalah icing sugar ya. Icing sugar ini mempunyai beberapa fungsi dalam pembuatan marzipan. Yang pertama, fungsi sebagai efek sensori ya, yaitu memberikan rasa ya atau mood feel ya. Jadi rasa manis terhadap produk marzipan ini ya. Kemudian memberikan body ya, jadi bulky effect ya, yaitu nanti tergantung pemberian marzipan ini ya. Mohon maaf, maksudnya pemberian icing sugar ini, karena kalau misalnya icing sugarnya banyak pasti akan manis ya. Tetapi selain terlalu banyak icing sugar juga ternyata akan mempengaruhi body ya, tekstur ya. Jadi mungkin icing sugar ini dapat mempengaruhi tekstur marzipan, bisa lembek ya, atau mungkin bahkan keras gitu kalau misalnya terlalu banyak marzipan. Akan tergantung pada suhu ruang juga dan takaran icing sugar yang diberikan pada pembuatan marzipan ini. Selanjutnya ya, selain tadi kacang almond yang pertama, kemudian icing ya sebagai bahan utamanya, juga ada penambahan essence ya. Ini memberikan efek rasa mungkin ya. Jadi bisa disesuaikan rasanya dan sesuai dengan warnanya, sehingga kalau misalnya kita membuat marzipan dalam tema misalnya fruits atau buah-buahan, tentunya essence yang digunakan pun harus ya, atau disarankan juga menyerupai rasa buah-buahan yang kita bentuk. Misalnya rasa pisang ya, berarti essence yang kita gunakan misalnya juga memberikan rasa pisang begitu ya, secara sekilas gitu, karena tentunya rasa dominan untuk bahan utama almond tadi pasti akan terus terasa begitu. Oke, selanjutnya selain pemberian perasa atau essence, bahan yang terakhir adalah putih telur ya. Putih telur ini membantu meningkatkan
kehalusan pada marsipan. Selain itu, dalam bentuk atau dalam putih telur ini tergantung sedikit komponen lemak ya yang dimungkinkan dapat membantu melicinkan adonan ya. Kemudian penambahan putih telur ya tampak lebih halus dan tidak pecah-pecah, sehingga ketika misalnya nanti dicetak ya kenampakannya akan lebih baik atau lebih glossy ya. Jadi memang putih telur ini memberikan efek juga kepada tekstur ya tadi, khususnya mungkin dalam pembentukan, dan setelah dibentuk ternyata memang putih telur ini memberikan efek glossy kepada marsipan yang kita buat begitu. Selain mungkin nanti perpaduan antara almond, icing, kemudian essence yang kita gunakan, begitupun misalnya nanti putih telur, tentunya harus sesuai dengan takaran ya, sesuai dengan takaran sehingga bisa bisa membuat adonan yang lebih baik begitu, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kemudian selain itu adapun alat ya yang harus kita gunakan ya, yang diperlukan dalam pembuatan marsipan ini sebenarnya tidak banyak ya. Kita perlu scale atau timbangan tentunya untuk takaran sesuai dengan standar, kemudian mixing bowl ya untuk menyimpan bahannya, kemudian misalnya spatula nanti untuk mengaduknya ataupun misalnya bisa menggunakan whisk ya, kemudian rolling pin untuk menggulungnya, kita pun bisa menggunakan plastik wrapping untuk kita simpan dulu ya, dan kita butuh juga chiller ya, suhu chiller untuk mengokohkan adonannya setelah kita buat adonannya. Kurang lebih itu peralatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sekarang. Saya hanya bisa menyampaikan apa itu marsipan ya secara umum, kemudian bahan dan alat yang digunakan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan sampaikan bagaimana cara atau metode pembuatan marsipan ini ya, teknik-tekniknya seperti apa, termasuk mungkin jenis-jenis bentuk ya dalam pembuatan marsipan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.